Oke, Om Swastiastu, salam harmoni. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait Homo ludens dan juga Homo faber. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Nimade Orcita Taudani dengan NIM 221509158. Nah, ada pun beberapa topik pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan Homo ludens dan juga Homo faber tersebut. Kemudian bagaimana pandangan kita terkait keberadaan kita, dalam hal ini saya sebagai manusia yang memiliki kecenderungan untuk bermain. Kemudian saya juga akan membahas karakteristik personal yang menunjukkan bahwa kita, yang di sini adalah saya, sebagai Homo ludens. Dan yang terakhir yaitu peran dari fungsi kontrol diri terkait keberadaan kita sebagai Homo ludens tersebut. Ya, pada slide pertama, pembahasan mengenai apa sih itu Homo ludens. Nah, istilah ini diperkenalkan oleh Johann Huizinga dalam bukunya Homo Ludens, A Study of the Play Element in Culture pada tahun 1938. Nah, Homo ludens ini berarti manusia yang bermain. Konsep ini menekankan bahwa aktivitas bermain adalah salah satu aspek fundamental dari keberadaan manusia yang melampaui fungsi biologis dan juga utilitarian. Nah, serta membentuk dasar budaya, seni, dan bahkan sistem hukum. Nah, konsep ini menunjukkan bahwa bermain bukan hanya aktivitas rekreasi, melainkan elemen esensial dalam pembentukan budaya manusia. Bermain bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga berperan dalam pendidikan, kreativitas, dan juga inovasi. Sebagai contoh, banyak elemen budaya seperti seni, agama, bahasa, dan hukum berkembang melalui aktivitas bermain. Nah, yang selanjutnya yaitu apa sih itu Homo faber? Nah, istilah ini berarti manusia pembuat atau manusia pekerja. Nah, Homo faber ini menekankan manusia sebagai makhluk yang mampu mengolah, menciptakan, dan juga menggunakan alat untuk menguasai dan mengubah lingkungan sekitar. Konsep ini sering dikaitkan dengan kemampuan manusia untuk bekerja, berkreasi, dan menyelesaikan masalah secara pragmatis. Nah, konsep Homo faber ini menekankan kemampuan manusia untuk berpikir secara kreatif, berinovasi, dan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu terkait pandangan tentang kecenderungan bermain pada manusia. Ada banyak sudut pandang terkait keberadaan kita sebagai manusia yang memiliki kecenderungan untuk bermain. Pandangan saya terkait hal itu adalah manusia memiliki kecenderungan untuk bermain karena aktivitas tersebut bersifat mendasar dalam kehidupan kita. Bermain bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam beberapa hal, seperti perkembangan sosial, di mana bermain membantu manusia belajar tentang kerjasama, persaingan, dan juga interaksi sosial. Yang kedua yaitu inovasi dan juga kreativitas, di mana melalui bermain manusia mencoba ide-ide baru, menciptakan sesuatu yang segar, dan berpikir secara inovatif. Dan yang ketiga yaitu pengolahan emosi, di mana dengan bermain memungkinkan pelepasan stres dan juga pemrosesan emosi dan pemulihan psikologis. Dan yang terakhir yaitu pembentukan identitas. Bermain seringkali menjadi ruang eksplorasi untuk memahami diri sendiri, peran, dan juga hubungan kita dengan dunia. Nah, dalam perspektif budaya, bermain bukan hanya kegiatan bebas, tetapi dapat menjadi media untuk mengembangkan kebiasaan dan juga norma-norma dalam agama. Pembahasan yang ketiga yaitu karakteristik personal sebagai Homo ludens. Sebagai Homo ludens, karakteristik personal yang dapat mencerminkan bahwa saya adalah Homo ludens adalah yang pertama yaitu kreativitas, di mana saya suka menciptakan atau mencoba sesuatu yang baru dalam pekerjaan ataupun hobi, seperti menikmati kegiatan kreatif dalam menulis dan juga menggambar. Nah, yang kedua yaitu eksploratif, di mana saya tertarik mencoba hal-hal baru seperti belajar bermain baru, menjelajahi tempat baru, atau mempelajari keterampilan baru. Yang ketiga yaitu suka tantangan, di mana bermain game baik secara digital ataupun fisik menunjukkan antusiasme terhadap tantangan dan juga pencapaiannya. Dan yang selanjutnya yaitu humor dan juga kesukaan terhadap hiburan.
atau humoris, di mana menghargai momen-momen ringan yang penuh kenangan, menikmati aktivitas yang menghibur seperti bermain game, menonton film, mendengarkan musik, dan menghadiri acara sosial. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu partisipasi sosial, di mana saya dapat terlibat dalam kegiatan kolektif yang melibatkan permainan atau kegiatan santai seperti olahraga atau permainan kelompok. Pembahasan yang terakhir yaitu peran dan fungsi kontrol diri sebagai Homo Ludens. Nah, fungsi kontrol diri sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara peran kita sebagai Homo Ludens, yaitu manusia yang bermain, dengan tanggung jawab dan kewajiban lain dalam kehidupan. Bermain adalah bagian esensial dari keberadaan manusia karena berkontribusi pada kreativitas, kebahagiaan, dan juga hubungan sosial. Namun tanpa kontrol diri, aktivitas bermain dapat menjadi tidak terkendali dan juga merugikan. Nah, ada pun beberapa fungsi utama kontrol diri dalam konteks ini. Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan antara bermain dan tanggung jawab, di mana bermain berlebihan dapat mengalihkan perhatian dari kewajiban dan juga tanggung jawab, seperti pekerjaan, kemudian pembelajaran dan hubungan sosial. Yang selanjutnya yaitu memilih jenis permainan yang tepat, di mana bermain bisa berdampak positif atau negatif tergantung pada jenis aktivitasnya. Selanjutnya yaitu mengelola emosi dalam bermain, di mana dalam aktivitas bermain seperti olahraga dan juga game kompetitif, emosi seperti frustasi, marah, atau kegembiraan berlebihan dapat muncul. Yang selanjutnya yaitu mencegah pelarian berlebihan. Selanjutnya yaitu mengintegrasikan bermain dengan produktivitas. Yang selanjutnya yaitu menghindari dampak negatif bermain berlebihan. Yang terakhir yaitu mengembangkan hubungan sosial yang sehat. Nah, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Salam harmoni, terima kasih.